Oke, mungkin itu dulu. Mungkin ada yang mau besok kerja dan sekolah. Iya. Kurang satu lagi Oh, ada yang mau satu cerita. lagi. Masih ada? Masih ada lagi. Ada dong, Oh, Mas Purnal Linggar. tuh. Mas Linggar. Selinggar. Monggo Open Mas cam, Linggar. Mas Linggar. Open mic. Let's go. Aku lagi beli nasi goreng dok-dok tadi. Wah. Ternyata yang nyegat Mas Linggar. Wah. Gorden kuning yang sering bergerak sendiri. Let's go. Aku nonton di YouTube-mu nih. Terbangun tengah malam. Halo Mas Linggar, salam kenal. Salam kenal Mas Linggar. Mas Ruli. Halo. Aduh. Iya nih baru selesai makan nasi goreng. Enggak. Oh bukan. Iya nih mau sikat Mas Linggar kata Mas Pian. Iya cuma cerita sih itu cerita. Siap. Setting ini tuh di tahun 2012 waktu itu sih. Di tahun 2012 kebetulan waktu itu saya sama pacar ya. Tapi sekarang jadi istri sih. Jadi istri itu kita ikut salah satu MLM. Di tahun itu tuh waktu lagi booming banget MLM itu. Terus naik kapal pesiar? Enggak dong, belum. Oh, belum. Nah ya udah tuh di MLM itu ngadain acara gathering gitu, dan kebetulan saya jadi ketuanya. Akhirnya terpilihlah satu tempat di salah satu villa di daerah Serang Banten, di pantai di Serang Banten. Layout tempatnya tuh jadi jalan masuknya tuh sempit banget. Jalan masuk ke dalam villa itu sempit banget, muat satu bis. Itu peserta yang ikut kurang lebih 30 orang lah gitu, cukup banyak juga gitu. Jadi nggak cuma bis, ada 3 mobil pribadi lagi untuk bawa properti barang dan lain-lain. Gerbang masuk itu sempit banget, tapi begitu masuk ke dalam tuh parkirnya luas banget. Jadi jalan masuknya doang gitu yang sempit. Parkirnya luas banget, kurang lebih bisa muat 3-4 bis besar lah gitu. Terus di tengah-tengah parkiran itu tuh ada satu pohon besar, pohon ketapang kalau nggak salah, besar banget. Yang batang pohonnya kalau untuk kita meluknya itu butuh 5 orang berpegangan tangan gitu, lingkar pohonnya. Di samping parkiran itu langsung villanya gitu. Villanya tuh besar banget, benar-benar besar banget, tapi villanya itu termasuk villa jadul ya, zaman dulu banget gitu. Karena di bagian depannya itu kayak masih teralis-teralis besi. Dan yang anehnya itu di dalam villanya itu banyak lukisan. Lukisannya lukisan penari. Jadi tari-tari tradisional Indonesia semua itu lukisan penari-penari tradisional Indonesia. Jadi ada jaipong, ada kecak gitu dari tari Bali semuanya. Tapi yang aneh, model di lukisan itu mukanya sama semua. Cuma baju yang beda sama gerakan tarinya yang beda. Seperti itu. Kejadian pertama yang saya alamin, jadi waktu datang ke sana itu kebetulan istri saya lagi datang bulan. Dia minta temenin untuk ganti pembalut ke kamar mandi. Saya temenin, saya tunggu di depan pintu kamar mandi. Saya tungguin, gak lama istri saya teriak-teriak di dalam. Yang kamu masih tinggal di luar nggak? Iya masih di luar, kenapa sih? Gak lama dia keluar mukanya pucat. Apa sih? Saya tanya, kenapa sih? Udah sana dulu, kita cerita sana dulu yuk. Yaudah. Ada minggir dia baru cerita. Jadi dalam kamar mandi itu dia bawa kantong kresek, dibuntel-buntel sampai bulat, ditaruh di kolam kamar mandi. Dia lagi sambil jongkok sambil buang air kecil lah gitu, Itu jaraknya kolam bak mandinya itu sama kloset itu lumayan jauh, kurang lebih 3 langkah sampai 4 langkah. Itu dia lagi jongkok, tiba-tiba tuh plastik, puk, kepala dia sampai kayak gitu katanya. Akhirnya buru-buru dia keluar, dia udah baru cerita sama saya gitu. Dia mesen jangan cerita ke yang lain ya. Takutnya kita baru sampai gitu kan, khawatirnya ntar yang lain pada takut gitu, jadi nggak tenang di sana. Ya udah akhirnya, yaudah saya bilang. Akhirnya istri saya gabung sama teman-teman yang lain. Di situ peserta emang belum ada yang masuk ke dalam villa, baru saya.
Saya mau ngecek lantai, mau ngecek kamar-kamar lain tuh, karena saya kan 3 lantai, kebetulan villa 3 lantai. Jadi saya mau ngecek kamar-kamar nantinya untuk bagi kunci kamar ke peserta-peserta villa, peserta-peserta yang lain gitu, kamar-kamar. Baru saya mau naik, waktu itu sambil BBM tuh, masih zaman BBM waktu itu, ngeliat dari BBM, mau ngecek ada salah satu mobil yang belum sampai. Saya lagi ngecek, saya baru mau naik, tiba-tiba saya ngeliat 2 orang teman saya naik ke atas duluan. Namanya Ricky sama Derry lagi naik ke atas. Jadi tangganya tuh modelnya muter kayak gitu, muter. Saya ngeliat, wah teman saya udah ke atas, yaudah saya naik. Saya sambil BBM, baru saya naik 2 langkah, tiba-tiba ada yang manggil saya. Pak, mau kemana lu? Saya naik ke belakang, ternyata teman saya Ricky. Di belakang manggil. Ah, Ricky. Saya nengok lagi, ternyata si Ricky-nya itu masih jalan, berdua sama teman saya Derry di samping saya. Tapi di belakang ada Ricky yang manggil saya. Saya ngeliat lagi ke belakang, si Ricky yang manggil saya udah gak ada di belakang ternyata. Wah, gak bener nih, udah saya langsung buru-buru ngikutin mereka berdua kan. Nah pas sampai atas, mereka mencar tuh. Si Derry kamar yang kanan, si Ricky kamar yang ke arah kiri. Karena tadi saya udah ngeliat Ricky ada 2 orang kan, akhirnya saya milih, wah saya ngikutin Derry aja deh. Ngikutin Ricky gak bener nih, dia udah ada 2 gitu kan. Udah saya ikutin Ricky deh tuh. Saya ikutin Derry kamar kanan. Saya ngeliat ke dalam kamar, si Derry lagi ngeliat ke arah jendela, ke parkiran bis yang di luar. Jadi samping itu langsung ada jendela, parkiran bis di luar tuh. Saya ngeliatin, saya tanya, Pak, ngeliat apa lu Pak? Saya tanya gitu kan. Teman saya si Derry ini gak jawab apa-apa, cuma nunjuk ke jendela sambil bibir gini. Gitu doang. Nunjuk keluar. Udah, saya sabarkan jendela. Saya ngeliat ke jendela. Ternyata teman saya Derry sama Ricky baru turun dari bis, bawain barang dari bis baru turun. Udah saya langsung astagfirullahaladzim. Saya nengok teman saya tadi si Derry yang nunjukin pakai bibir kayak gitu udah nggak ada di samping saya. Saya mau keluar, buru-buru mau keluar. Begitu saya sampai pintu kamar, itu kan depannya tadi kamar yang dimasukin Ricky. Itu teman saya si Ricky masih ada, ngeliatin kasur, dari situ. Udah buru-buru lari turun ke bawah, sampai depan. Saya ngeliat si Derry sama Ricky itu lagi bawa barang. Saya tanya, saya mau mastiin ini bener orang bukan nih, dia yang bener bukan nih, saya tanya gitu kan. Saya samperin, saya tanyain, dari mana lu? Saya gitu kan. Malah saya balik marah-marahin. Dari bis lah bawain barang, lu bukan bantuin lu, ngapain lu? Wah, dalam hati saya, wah bener nih, dia yang bener nih, dia orang yang bener nih. Yang lain tadi bukan, dia udah. Kayak gitu, udah bantuin bawain barang lu. Udah akhirnya saya bantuin barang tuh. Turunin bantuin barang. Udah, habis itu udah saya keep, sengaja saya nggak ngomong sama siapapun yang ada di situ. Kejadian berikutnya di malam. Jadi malam itu kita bakar-bakar ya bakar-bakar ayam gitu, bakar-bakar ikan. Nah pas sambil bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan itu, teman-teman saya yang lain tuh nyetel karaokean pakai speaker aktif gitu, sama dari handphone. Jadi nyetel dari YouTube gitu karaokean. Berisik banget, emang berisik banget. Sambil karaokean, saya sambil bakar-bakar tuh. Nah itu yang memang ada jarak, jadi sana memang ada tempat khusus buat bakar-bakar, tapi nggak ada atapnya gitu, nggak ada atapnya. Sambil bakar-bakar, saya tuh temenin sama satu temen lagi, yang namanya Purnomo. Di tengah bakar-bakar, tiba-tiba si Purnomo nih kok jalan mundur-mundur nih anak nih, kenapa nih? Ini anak kok jalan mundur-mundur? Sambil ngeliatin ke depan, saya ngeliatin. Mo, kenapa Mo? Saya panggil gitu, Mo, kenapa? Dia nggak mau apa, di tengah jalan tiba-tiba langsung muter barah, kabur ke kumpulan teman-teman saya. Saya kan posisinya lagi nengok ini ya. Saya balik, saya ngeliat ke depan, kok putih? Depan kan padahal tembok tuh. Kok putih? Kok goyang-goyang? Saya bilang. Saya nengok ke atas, ternyata ada cewek, rambutnya bener-bener yang ya kusut kribo, lagi begini ngeliat ke saya dari atas. Saya nggak bisa ngeliat mukanya, saya ngeliat matanya, karena matanya bener-bener ya hitam banget. Cuma yang saya lihat, yang saya ingat, dia menyeringai gitu. Kenapa menyeringai? Karena senyumnya dia tuh dari sini sampai ke kuping gitu. Saya cuma astagfirullahaladzim. Udah saya langsung duduk lagi biar dia nggak notice kalau saya ngeliat dia gitu kan. Saya langsung pura-pura bakar-bakar lagi aja, pura-pura bakar-bakar lagi. Tapi setelah sepersekian detik itu kain kayak langsung dicabut, set, hilang. Dan sepersekian detik juga tiba-tiba salah satu teman saya, cewek, teriak-teriak sekencang-kencangnya di belakang. Kesurupan. Nah karena saya butuh waktu kan untuk kesana, jadi saya lari, saya samperin. Begitu saya samperin, teman saya malah makin jadi-jadi teriaknya.
Wah, malah makin menjadi-jadi, malah menjadi. Pas saya samperin gitu, ngeliat muka saya dia makin teriak menjadi-jadi. Akhirnya malah, udah bawa ke dalam aja, bawa ke dalam. Akhirnya dibawa tuh ke dalam. Setelah udah agak sadar, saya ditanya, ya pokoknya kita tanya lah. Kenapa? Tadi saya ngeliat ada cewek. Rambutnya kusut keribo gitu, nggak ada matanya. Terus, lu kenapa ngeliat gue teriak-teriak? Itu cewek ada di belakang lu lagi ngeliatin lu kayak gini, kata dia gitu. Ah, serius? Iya, sampai gue dibawa ke dalam pun gue ngeliat dia lagi masih begini sama lu. Terus sekarang gimana? Sekarang udah nggak ada, udah di luar sana. Gitu. Jadi ya, setelah itu pas pulang pun ya tuh teman saya kesurupan lagi. Kesurupan tuh mulai dari masuk pintu tol Serang, baru bisa keluar atau baru bisa bebas itu ketika keluar pintu tol BSD. Jadi sepanjang jalan dari di bis itu, dari pintu masuk tol Serang sampai keluar pintu tol BSD, itu teman saya kesurupan. Jadi mencekam banget di dalam bis selama perjalanan itu. Gitu sih. Pak De, Mas Ruli cerita ya. Kalau mau lebih lengkapnya sih, ya ada di TTM gitu, kayak gitu. Enden. Kalau mau lebih lengkapnya ada, dan ya nggak tahu waktu itu pas cerita, ya itu sempat ada kejadian Barahel. Itu tirai kuningnya bergerak-gerak terus ada kayak tangan anak kecil begini. Ya ampun. Nah, serem ditambah act out lagi. Wah. Setannya act out. Udah serem. Berarti dia nggak turun BSD itu Mas, turun ke rumahmu Mas. Ya. Kalau kata Mbak Rahel sih memang seperti itu Mas kalau waktu itu. Ada. Gokil sih, serem ceritanya. Itu temen yang aslinya sampai bingung yang mana. di prank mulu. Ya, pantesan Mas Pian mengakui ya. Saya juga mengakui Mas Pian. Ceritanya Mas Linggar oke banget. Gokil ya. Pas ini closing pas ini. Iya. Udah ger. Mas, saya tuh tadi udah ngantuk banget Mas. Cuman saya bingung nih mau tidur gimana. Sebenarnya waktu itu saya udah mau kirim cerita ke Dwi Siwataisi. Tapi nggak jadi, mungkin Mister lupa kali waktu itu saya orang yang minta tolong ceritanya nggak jadi tag-in. Oh. Ya karena ada kejadian lah waktu itu after ngirim cerita ke Dwi Siwataisi, nggak tahu lah ngalamin apa, akhirnya saya mutusin nggak jadi deh gitu sih. Kena teror lagi soalnya ya Mas Linggar ya, dari sosok yang diceritakan. Kena teror. Sama tuh yang ceritanya si Mas Gilang ya, yang liburan rasa film horor. Kan akhirnya dia dan temennya main ke kantor kita kan, syuting. Mau ngelanjutin cerita itu Mas di kantor. Terus pas rekaman di kantor kesurupan, akhirnya nggak jadi rekaman. Padahal udah datang. Yang mau dikirim mah waktu itu ceritanya beda sih Mister gitu, bukan yang ini ceritanya waktu itu. Iya enggak, ini kan lanjutin cerita itu. Iya makanya. Jadi akhirnya nggak jadi cerita tuh sampai sekarang. Jadi nggak ada lanjutannya, nggak berani dia. Udah jauh-jauh semangat pengen rekaman, ada kameranya. Pas rekaman tiba-tiba gini. Ya ampun. Udah. Batal. Astagfirullah. Ini untung nggak ada Mbak Dita aja nih. Kalau Mbak Dita pasti ngomong yang enggak aja nih, ngeliat hordeng kuning saya nih udah pasti dia. Nah, kalau bisa nginep di situ Mbak Dita nginep di situ pasti. Oke lah kalau begitu Mas Linggar, terima kasih ceritanya. Kita lanjut lagi Mas Linggar. Sama-sama. Next time kita lanjut lagi. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga
Rachel, Mas Pian. Pian, thank you. Belum Thank sempat you, cerita ya. Mister. Nanti next cerita Mas Pian. Iya boleh. Kayaknya belum pernah cerita sama sekali ya Mas Pian nih. Tadinya mau cerita, cuman udah mau closing. Disimpan dulu aja, disimpan. Mbak Sana masih di sini, terima kasih. Mas Sana masih di sini. Mbak Sana di sini. Mbak Sana ini podcaster nomor 1 loh di Indonesia. Iya. Rintik Seduh. Rintik Seduh. Oh, bukan. Itu pakai T. Kesana. Kete Sana. Oke, kalau begitu karena Sampai jumpa sudah di Bandung. larut. Oke. Sampai jumpa. Buat teman-teman warga Desa Sukawedi, sekali lagi kalau nanti pas Lowong tanggal 31 yang ada di Bandung, kita akan ada kopdar bareng Mas Pian juga. Ada Mas Pian, ada Mas Ruli, dan juga ada yang lain juga, nanti ada beberapa podcaster yang ikutan juga. Jadi kalau tertarik untuk join juga silahkan DM di podcasthorror@id atau di Instagram saya, nanti akan kami share detailnya. Barangkali bisa ikutan kopdar di Bandung hari Minggu ya Mas ya, sore. Hari Minggu sore, insya Allah kita ketemu rame-rame seru-seruan. Mungkin itu dulu hari ini. Terima kasih udah nonton sampai 3 jam lebih bahkan. Udah 3 jam lebih ya. 3,5 jam. Terima kasih Mbak Rachel dan Mas Pian dari Terbangun Tengah Malam. Ini saatnya kami tidur. Terbangun tengah malam harusnya saatnya bangun. Ya. Habis ini kita tapping. Habis ini tapping. Silahkan lanjut di YouTube ya. Udah lemes. Tadi tuh udah ngantuk loh, bener-bener ngantuk. Kirim Mas Linggar nih. Gak bener ceritanya itu. Gak bener. Dan sekarang orangnya udah kabur. Gak tanggung jawab memang. Gak tanggung jawab dia. Lagi narik-narik korden kali. Baiklah, terima kasih sekali lagi Mbak Rachel, Mas Pian. Thank you, do you see what I see? Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan bisa rutin ya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menuju 50.000 ya. Yuk, bisa yuk. Terbang. Bisa dong.